Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk keadaan kami yang sangat baik pada pagi hari ini, sehingga memungkinkan kami ada di tempat ini maupun kami yang saat ini bisa mengikuti streaming. Bapak, kami bersyukur karena kami tahu waktu kami adalah kesempatan untuk setiap kali kami boleh melakukan perkara-perkara yang Engkau inginkan. Dan biarlah pagi ini Tuhan, kami boleh duduk tenang, hati kami boleh disiapkan untuk firman-Mu. Dan biarlah roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas kami, supaya kami dapat menangkap apa yang Engkau mau sampaikan pagi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi semua yang ada di sini maupun yang streaming. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Penulis Amsal ini katanya perkataan-perkataan Agur bin Yake. Kita akan baca dari ayat 7 sampai 9 yang demikian bunyinya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini, penulis Amsal ini mengatakan begini, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Nah, seringkali hidup kita di dunia ini suka memang sulit untuk lepas dari kecurangan. Kalau enggak berbuat curang ya dicurangi orang gitulah kira-kira ya. Kita mungkin di sini enggak ada yang suka berbuat curang, tapi kita suka dicurangi orang. Nah, pasti itu kita tidak ingin itu terjadi. Juga kebohongan-kebohongan. Nah, tetapi yang menarik buat saya di sini adalah perkataan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Saya percaya kita semua setuju kalau kita bilang Tuhan jangan berikan aku kemiskinan. Setuju semua kan ya? Sama. Tapi apakah kita setuju kalau kita juga bilang sama Tuhan, Tuhan jangan beri aku kekayaan. Soalnya semua orang kan pengennya kaya. Termasuk saya juga pengennya kaya gitu. Nah, tapi di sini kita melihat penulis Amsal ini mengatakan jangan aku kasih kemiskinan. Jangan aku juga kasih akan kekayaan. Dia punya alasan untuk tulis itu. Dia bilang begini, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Jadi rupanya kalau kaya itu kan kenyang kitanya ya, pengen apa, bukan kenyang makan aja. Kalau makan sih bagaimanapun ya sekali makan 1 porsi, paling banyak mungkin 2 porsi kenyang. Tapi dikatakan di sini kekenyangan akan segala-galanya. Ada orang mengatakan kalau nggak ada duit itu susah, nggak bisa apa-apa. Betul, memang kita kan juga perlu duit. Saudara-saudara semua datang ke sini juga pakai duit kan? Duitnya apa? Ya kalau bawa kendaraan bensin, kalau naik Grab mungkin juga pasti bayar. Dan semua ada harganya. Nah, di sini dikatakan kalau aku kenyang, kata penulis Amsal ini, jangan sampai kalau aku kenyang. Orang kalau kaya itu kenyang, pengen apa bisa dibeli, pengen itu mau bisa ada, makanan dari yang paling di pinggir jalan bisa sampai yang ke kafe-kafe, sampai ke hotel-hotel bintang 5 bisa. Karena apa? Karena punya. Kalau orang namanya gambaran dari kekayaan itu adalah memiliki, berlebih, bisa beli apa saja yang diinginkan. Dan dikatakan jangan-jangan, kata penulis Amsal, kalau aku kaya aku nyangkal Tuhan. Aku pinter bisnis kok. Aku memang kedudukannya gajinya gede di kantor. Semua itu kan aku yang lakukan. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya dia bilang siapa tahu nanti kalau aku kenyang
aku menyangkal engkau dan bilang siapa tuh Tuhan? Enggak, Tuhan itu ya sekedar mungkin kita akan beribadah sebagai agamawi aja. Karena di KTP harus ditulis ya agamanya apa. Nah, tapi dikatakan kalau aku miskin, aku mencuri dan aku mencemarkan nama Allahku. Jadi penulis Amsal ini bilang, kalau kaya nanti aku menyangkal Tuhan. Tapi sama, kalau miskin pun aku bisa mencuri. Ya mencurinya mungkin kita nggak jelas-jelasan mencuri ya. Tapi kita nipu orang, mencuri haknya orang. Dan pokoknya orang Cirebon bilang bulit gitulah ya, bisa. Tapi yang pasti kalau aku miskin aku bisa mencemarkan nama Tuhan. Kenapa? Karena aku bisa melegalkan semua perkara untuk aku dapat uang. Nah, ini sadar. Tapi dia tidak bilang begitu. Mungkin kita semua ada yang belum setuju ya. Aku sih biarin, bilang sama Tuhan, aku nggak mau miskin, tapi aku mau kaya. Coba di sini hikmat dari penulis Amsal ini mengatakan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi dia tidak mau miskin, dia juga tidak mau kaya. Tapi yang dia mau adalah bagiannya yang pas. Jadi artinya apa? Di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita menikmati bagian kita itu pas. Sekarang ini pas. Pasnya apa yang dia maksud? Aku tidak akan menyangkal Tuhan. Dan aku juga tidak akan mencemarkan nama Tuhan. Jadi dari dua sisi kita akan menikmati apa yang menjadi bagian kita yang pas. Tidak mencemarkan Tuhan dan juga tidak menyangkal Tuhan. Itu yang diberikan di sini yang disampaikan oleh penulis Amsal itu. Nah tentu saja kita bisa lihat dan belajar dari talenta ya. Itu kapasitas, itu tanggung jawab, itu kemampuan kita. Nah kita lihat di sini di dalam Matius 25, kita akan buka Matius 25. Mungkin tadi saya nggak tulis itu. Matius 25. Matius 25 ayatnya yang ke-23. Kita nggak usah baca semua ya. Ini pada waktu itu hamba yang diserahin tanggung jawab dengan 5 talenta. Dia kembalikan dengan bagian 5 talenta yang dihasilkan. Maka kata tuannya itu kepada hambanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat ini menarik sekali, dikatakan begini, engkau itu hamba yang baik dan engkau hamba yang setia. Engkau sudah setia, engkau sudah memikul tanggung jawab dalam perkara yang diberikan awalnya. Dan kemudian Tuhan bilang begini, karena engkau setia, karena engkau baik, maka aku akan berikan yang lebih besar. Kalau tadinya 5 talenta, walaupun di dalam perumpamaan itu 5 talenta yang paling besar, tapi tetap yang besar itu bisa ditambah besar lagi. Jadi dikatakan karena engkau apa bisa ditambah besar? Karena engkau baik dan setia. Maka itu akan ditambahkan. Nah kalau kita baca perikop-perikop selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya juga sama dengan yang 2 talenta. Ketika menghasilkan 2 talenta, dia juga dikatakan engkau hamba yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, engkau akan diberikan yang lebih besar lagi. Sesuai dengan kemampuan bertanggung jawab karena sudah bisa lebih lagi gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam selanjutnya, ayat selanjutnya, yang punya 1 talenta nggak ngerjain apa-apa. Jadi dibilang jahat. Dan 1 talentanya dikasihkan kepada yang punya 5. Yang sudah punya 10. 5 sudah tambah 5, tambahin lagi. Kenapa? Sekali lagi karena dia setia dan baik. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, ketika tadi penulis Amsal bilang bahwa berikan kepadaku untuk aku nikmati,
yang sesuai jatahku. Aku bisa menikmati sesuai dengan kapasitasku. Aku menikmati bagianku. Artinya adalah kita itu akan pas. Kalau kalian itu punya, saudara-saudara itu punya wadah. Wadahnya seberapa? Kalau wadahnya mangkok cap jago, saudara hanya bisa nampung mie bakso 1 porsi. Betul ya? Nah cuma bisa segitu. Tapi kalau kita punya panci yang lebih besar, mungkin 3, 4, 5 porsi. GK itu punya wajan yang besar. Beli yang lebih besar kurang besar. Beli besar lagi kurang besar. Akhirnya punya yang besar. Dan kadang-kadang kalau lagi ngegoreng tuh 2 orang tuh. Dengan susruknya juga besar. Kapasitasnya besar. Punya daya tampung yang besar. Sehingga bisa menjadi berkat buat banyak orang masak besar. Kami punya steamer untuk nasi, bisa memberi makan 700 porsi sekali masak ya, ya. Dalam 1 jam sudah bisa 700 porsi. Tapi kalau kita di rumah rice cooker ya, maaf saya di rumah tuh punya rice cooker tuh kecil sekali ya. Nah itu kalau bisa makan, kalau David ya sendirian dia makan. Kalau saya sama Audrey masih bisa makan berdua bertiga gitu. Nah karena apa? Kecil, daya tampungnya kecil. Nah yang dikatakan di sini oleh penulis Amsal itu ketika dia menuliskan itu, Tuhan berikan kepadaku, tadi ya ayat yang ke-8 kalau nggak salah. Berikan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku yang pas. Yang pas, jadi nanti enak. Porsinya kita mungkin sama porsinya Bom-Bom beda ya. Kalau Bom-Bom porsinya gede karena dia punya wadah dan perut yang besar. Nah, masing-masing kalau Bom-Bom dikasih porsinya kita dia nggak kenyang. Tapi kalau kita dikasih porsinya Bom-Bom kita kekenyangan, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan gitu ya. Nah artinya apa? Semua akan menikmati sesuai dengan wadah kita masing-masing. Tuhan gak akan nyuapi kita, memberikan kepada kita porsi yang besar ketika kita punya wadah kecil. Kalau kita bawa di depan Tuhan wadah cuma mangkok cap jago aja, kita akan hanya bisa 1 mie ayam 1 porsi. Tapi kalau kita bawa banyak kita bisa. Tetapi semua itu kalau Tuhan bilang engkau sudah setia dan bertanggung jawab dengan bagian yang sudah Tuhan siapkan sekarang. Jadi artinya begini, ketika penulis Amsal ini bilang, aku mau menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau kita pengen lebih lagi diberkati, ya tinggal bagian kita, wadahnya kita diperbesar aja. Kalau kita diperbesar itu menjadi bagian kita dan Tuhan tahu bahwa itu adalah bagian kita. Kalau kita mau memperbesar wadah, kalau ya sudahlah cukup segini aja kok, ya sudah. Anda menikmati seperti itu. Tapi semua yang Tuhan inginkan adalah sesuai dengan bagian kita. Kenapa? Supaya kita jangan kekenyangan dan menyangkal Tuhan. Supaya kita tidak kekurangan dan mencemarkan nama Tuhan. Mari kita belajar. Sebenarnya saudara-saudara, ini ayat kan saya sudah siapkan untuk hari Senin yang lalu. Karena saya dapat berita, saya nyampaikan firman Senin pagi. Tapi saya berdoa dapatnya cuma separuh begini. Saya merasa kok enggak selesai ya Tuhan, enggak selesai. Tapi tiba-tiba saya dikasih kabar sama Santi. Enggak jadi katanya. Freddy yang nyampaikan, wah puji Tuhan saya senang saudara. Karena saya tahu apa yang saya siapkan ini belum selesai. Nah tadi malam saya menyiapkan lagi karena hari ini ada banyak yang harus disampaikan, yaitu acara Paskah juga, sekolahan, saya juga harus menyampaikan firman. Saya siapkan, tiba-tiba tadi pagi di sini Tuhan bilang balik ke yang sudah disiapkan, yang separuh itu. Lah wong separuh kok suruh balik ya saudara. Tapi Tuhan itu Allah yang sangat luar biasa. Ketika kita punya wadah mau dipaskan sama Tuhan, Dia akan berikan kepada kita tentu saja hal-hal di mana kita bisa lanjutkan. Nah saya mau lanjutkan ini yang saya dapatkan baru. Markus 14 ayat 12 sampai 15. Yaitu tentang wadah. Jadi bagaimana kita memperbesar wadah.
Kalau kita cuma dapat apa yang jadi bagianku dan ternyata bagian kita sekarang kita merasa wah bagian kita itu lagi masih ngepas. Nah, kita harus belajar menjadi hamba yang baik dengan hidup pas-pasannya itu. Dengan setia dan bertanggung jawab mengolah apa yang mungkin kita anggap masih pas-pasan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat lebih besar? Karena bagaimanapun kita harus belajar tidak ingin kaya tapi ingin menikmati bagian yang pas. Jadi itu tergantung mau dapat banyak itu tergantung dari wadah. Kita akan belajar Markus 14 ayat 12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Suatu hari Tuhan menginginkan untuk mengadakan sebuah perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Nah, tapi di mana dia mau mengadakan perjamuan? Murid-muridnya tanya, "Ini kita mau mengadakan Paskah ini di mana?" Tuhan bilang, "Kamu pergi. Nanti kamu pergi ke kota, nanti kamu ketemu orang bawa kendi, jalan ikuti dia. Dia masuk kemana, di situ akan tersedia satu ruangan yang besar." Tolong itu ditayangkan ya ayatnya. Ruangan yang besar, yang siap dan yang tersedia katanya. Jadi tadi dari Markus 14. Nah, Tuhan menginginkan itu terjadi. Enggak juga ya. Oke, saya akan Markus 14. Ya karena ini kan tadi saya dikasih ngedadak ya sama Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa lalu orang itu menunjukkan kamu ruangan yang atas yang besar kata Tuhan. Yang sudah lengkap dan tersedia. Sehingga Tuhan dengan semua murid-muridnya bisa duduk di situ dan mengadakan perjamuan Paskah. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana kita bisa menikmati bagian kita yang gak kecil-kecil. Yang bisa dipakai untuk begitu banyak orang adalah ketika kita itu memberikan ruang hati kita. Ruang hati dikatakan di sini yang besar. Jadi ruang hati kita tuh besar. Terus dikatakan apa? Yang lengkap dan yang tersedia. Kan tadi dibilang supaya aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Lah kalau kita sediakan yang kecil ya bagian kita akan kecil. Tapi kalau kita mau diberkati dan mau lebih lagi, mari sediakan yang besar. Apa artinya? Ruang hidup kita yang kita sediakan buat Tuhan itu besar. Jangan Tuhan dikasih di pojokan. Kita sendiri yang senang dan hobi untuk terus mengikuti kehendak kita. Nanti kalau sudah kepepet jalannya baru panggil-panggil Tuhan. Kita tidak pernah memberikan ruang lingkup yang besar untuk Tuhan bekerja. Habis kalau Tuhan nuntun itu enggak masuk akal, ya itulah Tuhan. Karena dia juga bisa melakukan segala perkara sampai yang paling tidak bisa kita pikirkan. Kemarin kita bisa lihat bagaimana Pak Gideon menyampaikan ya, galaksi yang luar biasa itu. Dan kita hanya bagian yang sangat kecil. Tapi Tuhan perhatikan kita. Dia sudah mengatur bagaimana kita bisa hidup di planet yang paling memungkinkan untuk kita hidup. Itu pengaturan yang luar biasa. Nah seperti itu Tuhan kita. Sejauh apa hidup kita memberikan tempat buat Tuhan. Seberapa besar kita menyediakan Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita yang besar.
Saya ingat sekali ya. Zaman dulu retret waktu itu persekutuan eklesia masih di Kesambi di rumahnya Ibu Nani. Kayaknya sih kalau retret kurang 5 juta aja bergumul sekali zaman itu ya. Terus tahun-tahun berikutnya jadi kurang 10 juta. Sampai satu ketika saya ingat kurang 60 juta. Itu sudah waduh kayaknya sih sudah banyak sekali. Tapi kami berlatih sampai membangun ini hitungannya sudah enggak puluhan juta, enggak ratusan juta. Sudah M. Terus dilatih untuk kita memberikan wadah. Nah tergantung mau nggak kita bikin wadah yang besar. Ketika Tuhan bilang bangun gedung, mau nggak kita bangun gedung? Tuhan duitnya dari mana? Anggota tidak ada, ya semua yang datang itu kan tidak terdaftar. Mereka datang boleh, nggak datang boleh kan? Dan mereka datang pada waktu itu bukan berarti menjadi keanggotaan di sini. Nggak pernah ada kartu anggota. Tapi Tuhan bilang seberapa besar kamu mau sediakan buat aku. Ketika kemudian yang besar itu kita sediakan, jadilah gedung ini. Jadilah radio, jadilah sekolah. Itu karena menyediakan hati yang besar. Saya terus terang, ini baru terus terang sekarang loh ya. Dulu kalau waktu bangun gedung ini, saya salah satu panitianya, ya pasti Ibu Nani, Pak Yusuf, Pak Budi, dan beberapa saudara Pak Gideon dan sebagainya. Terus terang aja, saya mah imannya gantung sama Ibu Nani. Iya ngikutin aja. Saya ingat kalau hari Jumat kami berkumpul, kami rapat, saya akan jemput Ibu Nani di kantornya. Setelah itu kami menjemput Ibu Rita, ya. Itu hari Jumat, nanti akan bayaran hari Sabtu, belum tagihan-tagihan. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan membayar itu semua. Kadang-kadang kita lagi tagihan, ya maklum ya Ibu Nani sebagai notaris kan gak pernah buka cek. Karena kan bukan kantor perdagangan ya, semua jasa ya kan. Nah tiba-tiba pada waktu buka ini Ibu Nani buka cek. Jadi pengalaman Ibu Nani, kalau saya itu kan keluarga bisnis ya, jadi buka cek itu sudah biasa. Nah Ibu Nani kan enggak, jadi kadang-kadang tegang. Tapi saya melihat bagaimana saya datang ke Ibu Nani dan tiba-tiba Ibu Nani bilang ini ada orang mau bikin akte, ada cek. Saya masih ingat 30 juta sekian, pas buat bayar besok. Saya melongo aja, di situ saya belajar bagaimana mengembangkan kapasitas iman, kapasitas wadah yang terus-terusan sampai terakhir waktu pembangunan ini kita harus bayar pakai M sound system. Nah, seberapa besar? Makanya kita dikasih tahu jangan kamu minta kaya, minta yang pas aja. Sebab yang pas itu bagi Tuhan sebenarnya berkelimpahan. Cuma kalau kita bawanya cuma mangkok cap jago ya dapatnya kecil. Nah, dikatakan di situ harus besar. Kalau kita mau bagiannya yang besar, memberikan tempat buat Tuhan dalam hidup kita yang besar. Terus yang sudah lengkap dibilangnya, namanya juga lengkap. Lengkap itu apa yang Tuhan perlukan ada. Lengkap dan tersedia artinya ketika Tuhan bilang aku perlu kamu, kamu jalan pergi ke sana. Ya Tuhan lengkap, sudah punya kekuatan, punya hati yang mengasihi, punya hati yang seperti Tuhan mau. Kalau lengkap untuk perjamuan Tuhan, untuk pestanya Tuhan lengkap, itu apa yang Tuhan cari ada. Yang Tuhan cari dalam hidup kita, kita ada. Tuhan mau kita berjalan sama Dia untuk ke orang-orang miskin ada. Ada hati ke situ maksudnya. Ada hati, ada waktu. Banyak orang bilang, hatiku juga ke situ tapi waktuku tidak ada. Itu percuma, namanya nggak lengkap. Tuhan mengingini apa? Semua lengkap, tersedia. Kita seringkali nggak berani kan, aduh jangan saya, dia saja. Berarti tidak tersedia hati yang pas dengan Tuhan mau. Nah, bagaimana kita bisa menikmati, kata Amsal, menikmati bagian kita sendiri
Yaitu kalau kita selalu menyiapkan ruang buat Tuhan. Nah, seberapa kita pengen semakin besar, ya siapkan lebih besar lagi buat Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menyediakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan selalu mengatakan iya kepada Tuhan. Dan itu semua harus dilakukan dengan setia. Jadi bukan kalau setiap Rabu karena baru semangat habis persekutuan Selasa kita semangat ya. Nanti kalau sudah Senin sudah kurang semangat. Tapi kita lakukan semua dengan setia. Dan sehingga Tuhan akan mengatakan, hai kamu hamba yang baik dan setia. Kamu akan diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kamu akan mampu yang lebih besar lagi. Tuhan akan latih kamu untuk lebih besar lagi. Karena tidak ada kan di sini yang Tuhan ngomong mau diperkecil, enggak. Kamu setia dengan perkara yang kecil, kita akan menuju kepada perkara yang lebih besar. Karena itu mari kita hari ini boleh belajar. Tuhan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, tapi biarlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Dan kalau kita ingin lebih dari yang sekarang, mari kita sediakan wadah yang lebih besar. Apa wadah itu? Itu wadah yang besar, yaitu mengikut sertakan Tuhan lebih besar lagi di dalam hidup kita. Dan kita selalu siap dan sedia untuk apa yang Tuhan perlukan di dalam kita. Tuhan perlu waktu kita, Tuhan perlu pikiran kita, Tuhan perlu uang kita, Tuhan perlu tenaga kita. Apa yang Tuhan kepengen itu pas ada dan semua sudah kita siapkan. Jadi kalau Tuhan bilang, aku pengen ini. Oh iya Tuhan, aku ada. Tuhan aku mau, aku sedia. Nah itu yang Tuhan inginkan. Dan kalau itu yang pas memang menjadi bagian kita yang terus kita latih untuk kita terus mengembangkan, maka saya percaya saudara bahwa kita itu tidak pernah menyangkal Tuhan dan kita juga tidak akan mencemarkan nama Tuhan karena pas. Kalau nggak pas jatuhnya kita sombong dan nanti kita akan menyangkal Tuhan. Kalau kurang juga nggak pas, tapi kurangnya ke negatif, ini kurang. Satu kalau positif kan kayak nih. Itu nanti kita bisa mencemarkan nama Tuhan. Kita bisa mencuri, kita bisa berbohong dan kita lakukan semua yang tidak berkenan. Mari kita belajar hari ini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, tapi berikan kepadaku bagian yang aku nikmati sesuai dengan jatahku. Masalahnya kalau kita ingin lebih besar dan dipercaya lebih banyak, itu keputusan kita. Keputusan kita untuk membawa apa kepada Tuhan. Bawa wadah yang besar, ya nanti Tuhan akan kasih besar. Sebab aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Kelimpahannya seperti apa? Keputusan kita untuk menyediakan wadah seperti apa. Yang pasti seberapapun wadah yang kita bawa dalam hidup kita kepada Tuhan, Dia pasti akan berikan berkelimpahan. Itu standar Tuhan. Nah, tapi kalau kita bawanya kecil, bludak saudara-saudara. Tapi mari kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Sediakan wadah yang besar, yang siap dan yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.